Nah, kearifan lokal di bidang kesehatan yang pertama berasal dari batu sangkar. Obat ini dinamakan tawa nanampe. Bahan-bahannya adalah daun si tawa, si dingin, si korau, si kumpai, dan pelengkapnya adalah anak batang pisang. Setelah semua bahan terkumpul, kita akan pergi ke tempat orang yang biasa meracik obat tersebut. Ibu ini adalah anak dari Datuk Malano yang biasa meracik obat ini dari sejak dulu kala. Nah, sebenarnya bahan-bahan ini bisa kita bawa sendiri atau disediakan di tempat. Tetapi terkadang di tempatnya itu tidak tersedia bahan-bahan. Nah, biasanya ibu ini akan menanyakan siapa nama yang sakit dan apa penyakitnya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya kita sendiri dapat meracik obat ini. Tetapi masyarakat setempat cenderung pergi meracik obat ke tempat ibu ini. Nah, setelah semua bahan-bahan ini diracik, maka setelah itu ibu ini akan memasukkan semua daun-daunan tersebut ke dalam plastik. Lalu, diberilah air dari ember yang sudah disediakan. Lalu, ibu ini dengan menggunakan pisau dan menanyakan nama kembali akan membacakan doa-doa. Menurut masyarakat setempat, setelah meminta obat ini, kita tidak boleh singgah ke tempat lain dan kita tidak boleh juga melangkahi obat ini dengan kaki. Obat ini langsung disalin ke wadah dan segera digunakan. Pertama, masukkan air tersebut ke dalam sebuah gelas, lalu minumkan air tersebut kepada orang yang sakit. Lalu, baru usapkan air tersebut ke tubuh orang yang sakit. Obat ini dapat digunakan selama 3 hari. Dengan syarat mengganti airnya setiap hari. Ini adalah salah satu kearifan lokal bidang kesehatan yang ada di Padang, Sumatera Barat. Kearifan lokal ini bernama pasapuan. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pasapuan ini, yang pertama yaitu air, dan yang kedua ialah kunyit. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu nenek akan menanyai siapa orang yang sakit. Kemudian bahan-bahan tersebut dapat kita bawa sendiri dari rumah atau disediakan oleh nenek. Setelah itu, nenek akan membersihkan kunyit dari kulitnya dan memotongnya menjadi 2. Kemudian kunyit tersebut dibacakan doa-doa. Setelah dibacakan doa-doa, kemudian kita akan mencari mana kunyit yang tertelentang dan mana kunyit yang tertelungkup. Dalam video ini, si nenek membacakan doa 2 kali untuk mencari mana kunyit yang tertelentang dan mana kunyit yang tertelungkup. Jika sudah didapat mana kunyit yang tertelentang dan mana kunyit yang tertelungkup, maka kunyit yang tertelungkup akan dibuang dan yang terlentang akan diambil. Kemudian dicuci dengan menggunakan air. Setelah itu, kunyit tersebut dimasukkan ke dalam air yang berisi gelas dan kembali dibacakan doa. Nah, setelah itu, pasapuan ini siap dipakai. Nenek membacakan doa 2 kali dikarenakan itu pertanda bahwa kita terkena penyakit tasapo tengah hari. Dan nenek ini kita bayar dengan secara sukarela. Di tempat tinggal saya, tepatnya Pariangan, obat tradisional ini bernama daun kacang 7 helai. Tapi di dalam pembuatan bukan kita mengambil daun kacang ini 7 helai, tetapi daunnya yang bercabang 7 dalam satu dahan. Dalam mengkonsumsinya dibutuhkan beberapa daun kacang 7 helai, parutan kelapa secukupnya, sedikit garam. Lalu semua bahan itu dimasukkan ke dalam satu wadah yang sudah tercampur air. Lalu diremas. Setelah airnya kental, maka airnya disaring untuk memisahkan ampasnya dan airnya siap diminum. Air obat ini dipercaya masyarakat setempat sebagai obat sakit perut seperti diare.
Kearifan lokal kesehatan yang keempat, yang berasal dari kampung saya sendiri di Mungka, Kabupaten 50 Kota. Obat tradisional ini bernama daun jarak. Daun jarak ini bisa ditemukan di semak belukar dan juga bisa ditanam di halaman rumah. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daun jarak sebanyak hitungan ganjil atau 7 helai, air, dan es batu. Masukkan semuanya ke dalam wadah, lalu bacakan doa, dan air daun jarak bisa digunakan. Jika benar-benar sakit, nanti di daun tersebut ada bintik-bintik. Masyarakat mempercayainya penyakit tersebut telah turun ke daun itu.